Dengan terarium ini, harapan kami adalah memperkenalkan lingkungan habitat yang kecil kepada anak-anak supaya mereka mencintai lingkungannya, mereka terbiasa untuk merawat lingkungannya kecil dahulu supaya nantinya dia punya kesempatan, dia punya pengalaman untuk merawat lingkungan yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Tujuan yang paling besarnya adalah dia bisa mencintai lingkungan dunia ini supaya dunia ini menjadi lebih asri lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi videonya agak sedikit istimewa hari ini. Eventnya juga sedikit istimewa. Jadi hari ini ada workshop terarium yang luar biasanya adalah kita ngadain di sekolah dengan kurikulum inklusi. Jadi kalau misalnya teman-teman yang nggak tahu inklusi adalah jadi sekolah-sekolah yang murid-muridnya itu adalah anak-anak yang special need. Jadi kayak dibilang berkebutuhan khusus secara harfiah enggak, tapi anak-anak ini adalah anak-anak istimewa. Nah kebetulan nih di sekolah ini tuh anak gua itu sekolah di sana. Dua-duanya nih anak gua sekolah di sana karena keduanya itu didiagnosis disleksia. Jadi kalau misalnya lu juga nggak tahu nih disleksia itu apa. Jadi disleksia itu kelainan cara belajar. Jadi kayak contohnya misalnya anak gue tuh kesulitan membaca dan menghitung. Jadi kalau misalnya dia membaca itu hurufnya itu terbalik-balik dan demikian juga dengan angkanya. Nah kebetulan biasanya itu kalau gua ngajarin anak gua itu biologis atau secara saintis itu lebih ke praktikal gitu. Jadi salah satu cara untuk mengajar mereka tadi biologis dan sains itu dengan cara membuat terarium, membuat aquascape, terus membuat paludarium gitu ya, atau membuat vivarium yang ada hewannya di dalam gitu kan. Nah kebetulan pada saat gua lagi bikin, istri gue foto, kemudian dia kirim ke grup sekolah dan sekolah pengen juga dibuatkan hal yang sama karena menurut mereka kalau misalnya anak-anak gue bisa melakukan artinya anak-anak di sekolahan itu juga bisa melakukannya. Hai, nah ini dia. Hai, say hi dulu. Hai guys gitu. Hai guys. Dah, ini mau ini dulu. Mau pulang? Mau lihat salam dulu. Bye. Bye. Mau pulang juga. Sini, salim. Itu apa? Ini mikrofon. Bye. Ya, itu tadi dua anak gua tuh. Nah, jadi kalau misalnya lu penasaran sama sekolahnya, kita wawancara langsung sama kepala yayasannya. Ini dia. Halo, saya Laurencia Mira. Saya adalah ketua yayasan dari Lentera Insan Kreatif. Yayasan ini mewadahi beberapa sekolah yang ada di Bandung, yaitu PKBM Sahabat Anak Terang, Lee Montessori School yang berada di Jalan Gempol dan juga di Jalan Aksan, dan Little Hands Indonesia Montessori Learning Center. Pertanyaan kedua, ini pertanyaan sama yang lain. Kenapa kok terarium? Pilihannya. Sekolah kami itu didukung oleh filosofi Montessori. Dan salah satu hal yang menjadi concern di dalam filosofi Montessori adalah bagaimana kemudian manusia menjalankan fungsinya di tengah tugas kosmik untuk menjaga lingkungan. Terarium adalah pintu masuk untuk kemudian mengajak anak-anak bukan hanya mencintai lingkungan, tapi juga mereka melihat bagaimana proses sebuah ekosistem itu tercipta dan bagaimana mereka sebagai seorang manusia itu bisa terlibat untuk merawat lingkungan tersebut.
Terrarium itu seperti sebuah monumen gitu ya buat mereka. Ada kebanggaan ketika mereka bisa berhasil untuk menjadi bagian dalam ekosistem, merawat ekosistem, dan harapan kami adalah ketika mereka melihat monumen itu di rumah, mereka akan selalu teringat untuk tugasnya merawat lingkungan yang ada di sekitar. Nah, itu dia kepala yayasannya. Yayasan ini bergerak memang untuk bergerak di bidang pendidikan, kemudian memfokuskan diri ke anak-anak untuk sekolah dengan sistem inklusi, dan kepala sekolahnya ini kepala sekolah anak gua. Ini ceritanya. Perkenalkan, saya Miss Cing Cing, kepala sekolah dari Homeschooling Sahabat Anak Terang. Homeschooling ini adalah sekolah yang mengutamakan untuk mengembangkan potensi anak sesuai dengan jati dirinya masing-masing. Bukan hanya mengembangkan hanya di area akademik, tapi juga di potensi-potensi yang lainnya. Kenapa terrarium pilihannya? Kenapa terrarium? Kayaknya manusia sekarang harus dikembalikan untuk mencintai lingkungan. Anak-anak jika diberi lingkungan yang terlalu luas, habitat yang terlalu luas untuk mencintai lingkungan, sepertinya mungkin akan sulit untuk menghandle. Dengan demikian, kita perkenalkan dengan terrarium, dengan habitat yang terkecil dahulu, supaya anak-anak mengenal lingkungan yang kecil, dia bisa menghandle-nya, kemudian nanti kita ajak untuk ke habitat dan lingkungan yang lebih luas lagi untuk mencintai lingkungan. Dengan terrarium ini, harapan kami adalah memperkenalkan lingkungan habitat yang kecil kepada anak-anak, supaya mereka mencintai lingkungannya, mereka terbiasa untuk merawat lingkungannya kecil dahulu, supaya nantinya dia punya kesempatan, dia punya pengalaman untuk merawat lingkungan yang lebih besar lagi, yang lebih luas lagi. Tujuan yang paling besarnya adalah dia bisa mencintai lingkungan dunia ini, supaya dunia ini menjadi lebih asri lagi. Itu dari kepala sekolahnya. Itu menurut pendapat kedua tadi tuh, kepala yayasan, kemudian kepala sekolahnya tentang bagaimana terrarium itu dan tentang sekolahnya. Kemudian sebenarnya yang paling terpenting adalah gimana para guru-guru ini mengajarkan anak-anaknya, dan mereka berharap apa sih tentang workshop ini. Ini katanya mereka. Harapannya dengan bikin terrarium mereka punya pengetahuan ya tentang bagaimana itu mengelola tanaman, menjaganya supaya tetap hidup dan lain sebagainya. Karena kita di sekolah kan punya panen ya, kebun yang lebih besar gitu. Jadi kalau sebelum ke area yang lebih besar, kita coba dulu deh di yang kecil gitu. Jadi udah kayak gerbang utamanya nih menuju sesuatu gitu loh. Oke, terus ada ada manfaat lain nggak sih kalau misalnya Miss kan bikin terrarium nih, ada manfaat lain yang kira-kira anak-anaknya dapat manfaatnya apa sih? Oh, anak akan merasa bahwa ada makhluk hidup lain selain dirinya gitu ya. Selain ada tanaman, lalu tanaman itu supaya bisa tetap hidup itu butuh apa aja sih, ini dipelajari oleh anak-anak. Bahkan dari pernah yang bikin terrarium gitu ya, coba di sekolah, mereka akan melihat bahwa oh ini untuk tumbuh tidak hanya butuh matahari tapi air. Mereka tuh rebutan loh kadang-kadang buat nyemprot ini ya. Terus Devanka tuh suka bilang gini, semprotinya cukup 2 atau 3 kali aja, nggak boleh banyak-banyak, nanti malah mati karena lembab dan lain-lain gitu loh. Cet ada aturannya. Jadi cukup seru juga sih sebenarnya tadi waktu pada saat kita workshop gitu ya, ketemu dengan anak-anak inklusi itu. Nah di momen-momen itu sebelum workshop dimulai, saya memang jarang untuk melihat penampilan-penampilan anak-anak yang lain ya. Kecuali kalau penampilan anak gua tampil itu pasti gua datang gitu ya. Cuma kalau misalnya untuk anak-anak yang lain kayaknya belum gitu. Nggak semuanya gua nonton, biasanya ya udah kalau misalnya anak gua selesai gua pulang biasanya gitu. Nah ini anak-anak yang lain ternyata punya potensi yang cukup besar. Bahkan ada beberapa anak yang tadi tuh ada kasus yang mereka nggak bisa jalan karena sistem motoriknya tidak digerakkan, tidak diiniin. Kemudian di sekolah itu jadi mulai banyak bergerak karena dibuat menyukai dancing yang akhirnya anak itu sembuh gitu. Jadi keputusan yang menurut gue sih agak tepat juga ketika anak gue masukin ke sana. Pada saat workshop sih sebenarnya
apa ya, cukup menyenangkan ya. Awal-awal itu cukup menyenangkan. Namun di pertengahan itu kemudian mulai terjadi chaos nih, chaos. Gue menyimpulkan kayaknya gue lebih mudah mengajar mahasiswa, 300 mahasiswa itu lebih mudah mengajarkan mereka ketimbang anak-anak ini. Atau dengan anak-anak yang normal, sejumlah 300 orang itu pun lebih mudah untuk diajarkannya. Tapi dengan anak-anak ini, pendekatannya agak berbeda karena apa ya? Pertama, rasa ingin tahu mereka dan spontanitas mereka itu tinggi. Kemudian cara mereka untuk mengamati, kemudian menyimpulkan itu juga agak sedikit berbeda. Jadi mereka kayak punya pandangan yang agak sedikit melihat ke sudut yang lain ketimbang anak-anak yang normal gitu. Sudut-sudut pandang mereka kayak misalnya kenapa harus ada media tanam, ini kan hanya moss gitu. Ternyata mereka juga tahu tentang moss gitu. Mereka tahu banget tentang moss, dan kenapa hanya media ini saja? Kenapa harus ditancap, bukannya ini moss ini menempel? Kenapa harus ditancap ke media tanam? Hal-hal yang seperti itu menjadi pertanyaan, dan itu spontanitas mereka tanyakan yang membuat gue juga agak sedikit kagum. Saat chaos itu terjadi, mereka berkerumun dengan sangat antusias dengan terariumnya. Kemudian ada beberapa anak yang memang punya masalah dengan perfeksionis. Lu bisa bayangin anak kecil tapi sudah sangat amat perfeksionis. Jadi ketika kita semua sudah selesai, dia tidak mau selesai karena menurut dia ini masih kurang bagus, dan itu tetap dikerjakan di tempat sana, dan dia nggak mau pindah kemana-mana sebelum itu selesai. Ini menurut gua satu hal yang agak jarang sih kita lihat ya di anak-anak seusia mereka, di anak-anak yang normal. Betapa kekehnya mereka terhadap satu ini. Fokus mereka juga cukup luar biasa. Hanya saja untuk membentuk fokus itu juga sesuatu yang cukup challenging. Jadi gue juga cukup salut dengan guru-gurunya. Mereka punya energi yang begitu banyak untuk mengatasi anak-anak dengan special need itu. Ini pengalaman yang luar biasa menurut gua. Gua nggak kebayang sih orang tua mereka tuh punya semangat tinggi untuk membuat mereka anak-anak itu bisa belajar mandiri, untuk bisa merelakan anak-anak itu untuk diajar ke guru di sana. Sebuah pengorbanan yang tinggi juga untuk merelakan melepas anak-anak itu di luar jangkauan mereka gitu. Gitu aja mungkin. Semoga terarium, aquascape, kemudian paludarium itu menjadi wadah belajar buat anak-anak, inklusi buat anak-anak yang di sekolah, juga mempermudah mereka untuk memahami tentang sains, kehidupan, dan lain-lainnya lah. Gue berharapnya itu sih. Gitu aja gue kayaknya. Dari Aquair Coffee Room Bandung, gue Dino. Happy escaping guys.